seperti uji coba terus menerus gak habis-habisnya. Lah kalau sudah 2 kali ya maaf, ya 2 kali. Bukan Pak Jokowi nggak pinter, ngapain saya jadiin kalau nggak pinter. Hari-hari ini tsunami politik begitu kencangnya menghantam negeri kita. Manuver-manuver Jokowi di dalam mempersiapkan pergantian kekuasaan membuat tsunami ini semakin menggila. Seperti ada sesuatu yang bergolak di elit sana dalam proses pergantian kekuasaan ini. Kita udah pernah ya membahas situasi ini dulu. Bahwa ketika Prabowo berkuasa nanti, belum tentu dia akan mengikuti semua arahan Jokowi. Prabowo pasti punya mimpi sendiri. Dia juga punya keinginan untuk membuat legacy sendiri. Termasuk keinginan untuk mempertahankan jabatannya sampai di 2 periode pemerintahan nanti. Ini termasuk akan terjadi penggantian orang-orang Jokowi di kabinet nanti. Termasuk mungkin di jajaran komisaris-komisaris yang akan diisi oleh orang-orang yang loyal pada Prabowo sejak lama. Ini adalah hukum alam yang gak bisa dihindari. Bahwa kekuasaan itu seperti gula yang akan membawa banyak semut masuk ke dalamnya. Jadi siap-siaplah wahai kawan yang orangnya Jokowi. Anda semua akan diganti oleh orang-orang baru yang lebih dekat pada kekuasaan yang baru. Salah satu berita yang menarik sekarang ini adalah berita yang mengagetkan dengan mundurnya secara tiba-tiba Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dari jabatannya. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Airlangga Hartarto mundur. Dan ini memunculkan spekulasi banyak pihak bahwa telah terjadi pergantian kekuasaan di internal Golkar. Musyawarah Nasional Golkar yang rencananya akan digelar bulan Desember tiba-tiba bergeser maju menjadi Musyawarah Nasional luar biasa di bulan Agustus, di mana Jokowi masih berkuasa sebagai presiden. Ada apa ini? Apakah ini bagian dari memuluskan langkah presiden beserta keluarganya untuk menguasai Golkar? Banyak sekali isu yang beredar dengan semua pro dan kontranya ke publik. Tapi dari begitu banyaknya berita yang muncul di tengah kekacauan politik ini, jujur mata saya tertancap pada seorang ibu yang bernama Megawati Soekarno Putri. Saya sebenarnya sudah mulai kagum ketika ibu ini rela melepaskan peluangnya sebagai calon presiden di tahun 2014 lalu kepada seorang Jokowi. Ini menunjukkan kebesarannya memberi kursi kepada orang lain yang bukan keluarganya. Padahal Bu Mega bisa saja tidak kasih selain ke anaknya. Dan di tahun 2024 Bu Mega kembali menunjukkan kebesarannya dengan memberi kursi calon presiden kepada Ganjar Pranowo. Lagi-lagi bukan kepada anaknya. Kekaguman saya semakin bertambah ketika mendengar Bu Mega adalah satu-satunya ketua umum partai yang tidak setuju ada jabatan presiden sampai 3 periode. Kalau waktu itu diminta 3 periode dan Bu Mega itu ngasih, tentu situasi PDI Perjuangan akan lebih enak karena masih ada di lingkar kekuasaan. Tapi ternyata enggak. Bu Mega mengatakan bahwa dia taat pada konstitusi. Kalau konstitusi bicara tidak, maka 3 periode tidak akan pernah terjadi. Dan melihat Golkar sekarang diacak-acak dari dalam, ternyata saya baru mengerti bahwa situasi serupa pernah dialami oleh PDI Perjuangan. Ketika ada rencana menjebak internal PDI Perjuangan di dalam konflik dualisme kepentingan. Penghancuran nama partai PDI Perjuangan, penghancuran karakter Megawati sudah dilakukan masif sejak awal. Tapi ternyata PDI Perjuangan nggak hancur seperti yang diperkirakan banyak orang. Meski suara mereka juga turun dari yang sebelumnya. Dan yang tambah menarik buat saya, menghadapi situasi yang ingin membenturkan PDI Perjuangan dari dalam,
Bu Mega kemudian gerak cepat dengan membentuk struktur kepemimpinan baru dengan orang-orang yang dia sangat percaya sampai tahun 2025. Padahal seharusnya Bu Mega itu ingin mundur karena merasa sudah capek dan sudah tua. Tetapi situasi memaksanya untuk turun ke lapangan karena dialah magnet terbesar PDI Perjuangan. Di tengah merapatnya partai-partai kekuasaan, termasuk sekarang PKS, hanya PDI Perjuangan yang kokoh dengan ideologinya untuk menjadi oposisi dari pemerintahan yang mereka anggap kotor itu. Padahal saya yakin PDI Perjuangan pastilah ditawari banyak materi dan janji supaya mereka mau bergabung dengan kekuasaan nanti. Tapi Bu Mega kayaknya nggak mau karena dia tidak ingin memberi contoh tidak baik kepada kader-kadernya nanti. Jadi praktis di situasi sekarang hanya PDI Perjuanganlah partai yang masih menjaga marwah demokrasi. Ketua umum mereka Megawati tidak tersandera oleh kasus korupsi yang membuat PDI Perjuangan tetap tegak berdiri, tidak gampang dihancurkan tangan-tangan yang tidak kelihatan. Singa tua ini kenyang sekali dengan pengalaman pengkhianatan, tekanan, penghancuran sejak zaman Orde Baru sampai sekarang, dan malah mereka itu makin membesar. Saya harus menyampaikan, tanpa ada Bu Mega dan PDI Perjuangan, sudah jelas rusak semua tatanan hukum kita. Karena konstitusi ternyata bisa seenak-enaknya diganti jika kekuasaan ingin melakukan. Kita seperti tidak menghormati konstitusi yang kita buat sendiri. Malah mengangkangi seolah-olah hukum yang kita buat hanyalah produk yang gampang dimanipulasi. Saya bukan anggota PDI Perjuangan, bukan. Juga bukan buzzernya partai. Tapi izinkan saya untuk angkat secangkir kopi sebagai tanda hormat dan terima kasih. Sehat-sehat ya Ibu, Indonesia masih membutuhkanmu. Maafkan anak-anakmu yang belum dewasa ini dan masih ribut dengan nafsu pribadi. Salam sayang selalu. Gaspol.